Gunung Ciremai adalah sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat dan memiliki pemandangan yang indah dari puncaknya. Namun, di balik keindahannya, Gunung Ciremai juga memiliki sejumlah cerita mistis yang membekas dalam masyarakat setempat. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal adalah tentang seorang perempuan yang dikenal sebagai Putri Ciremai. Tidak hanya penampakan seorang gadis, konon katanya sering juga terdengar suara gamelan misterius yang membuat aura mistis di gunung ini kian mengental. Ada rahasia apakah di gunung ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, penonton setia channel Santri Pribumi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa seperti biasa yang kami lakukan, yaitu dengan mediumisasi. Untuk kali ini coba kami akan menguak tentang misteri Gunung Ciremai, yaitu gunung yang ada di Jawa Barat dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan ini merupakan gunung yang aktif, artinya gunung berapi aktif, dan letaknya lebih tepatnya antara Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka. Jadi situ kita dari cerita-cerita rakyat sekitar atau para pendaki gunung banyak menemukan atau banyak melihat, menyaksikan, mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia. Di antaranya sering adanya penampakan perempuan cantik, sosok perempuan cantik, ada juga yang mendengar suara gamelan, dan lainnya yang sering ditemui oleh para pendaki dan masyarakat sekitar yang bercerita. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mediumisasi bagaimana sebenarnya yang terjadi atau hal yang mistik apa yang sering muncul di Gunung Ciremai tersebut. Oke, sebelum mediumisasi seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan juga klik tanda lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari channel Santri Pribumi. Oke, kita mulai saja. Bersama ini mediator dengan Kang Agus. Agus siap, Agus? Alhamdulillah. Kita siap ya. Sinkron dengan tubuh di atas dari wilayah pancokkan dari mana.
jaga Gunung Hadi apa? Hanya yang kami panggil yang paling mengetahui yang hadir di Gunung Hadi. Sinkronkan suara itu. Bisa bahasa Indonesia yang baik dari mana? Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Saya bicara dengan siapa ini? Sesuai yang dipanggil. Makhluk yang paling mengetahui, yang paling kuat di Gunung Ciremai. Kalau boleh tahu siapa namanya? Pak. Saya Alkojo dari Ciremai. Alkojo. Siapa? Siapa bisa diulangi namanya? Alkojo dari Ciremai. Oh, ada Alkojonya di situ. Dari golongan apa, Mbak? Dari golongan jin. Sudah lama menghuni di situ, tinggal di situ. Sudah Berapa ribu tahun, Mbak? udah ribuan tahun. Ribuan tahun. Udah ribuan tahun. Nah, ini di situ dari penuturan warga sekitar, bahkan ya para pendaki gunung itu katanya sering penampakan ada perempuan cantik yang orang konon katanya itu menurut cerita-cerita orang-orang itu disebut Putri Ciremai. Itu asal muasalnya namanya apa ada hubungan dengan nama Gunung Ciremai? Itu pasukan ini kan. Pasukan Nini Pelet. Oh, Nini Pelet berarti di situ ada di situ. Sekarang tugas Nini Pelet apa di situ? Pakunya Ciremai. Pakunya Ciremai. Kemudian makhluk yang paling kuat di situ siapa? Pasukannya termasuk saya. Pasukan Nini Pelet. Tugasnya Mbak di situ apa? Untuk menjaga Ciremai Menjaga Ciremai dari apa itu? dari orang-orang serakah. Orang-orang serakah. Yang serakah dalam apa di situ? Dalam dunia Oh, seperti ahli-ahli spiritual yang suka narik harta gaib di situ. Iya. Oh, memang di situ harta gaib miliknya siapa itu? Gak perlu tahu. Oh, nggak perlu tahu. Nah, nggak perlu tahu. Jadi ada harta gaib di situ dicoba untuk diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi tugas sembah dijaga di situ ya, Bang. Lalu kalau misalkan ada penampakan seperti suara gamelan atau misalkan orang yang mendaki hilang misterius, itu sebenarnya ulah siapa itu, Pak? Kudanya Kudanya Nini Pelet. Oh, jadi untuk menyesat ataupun mencelakakan orang yang ke situ. Iya. Itu biasanya yang suka dicelakakan orang seperti apa, Pak? Orang sombong. Yang sombong, yang tidak menjaga tata krama gitu ya. Seperti juga di dunia manusia. Kalau ada orang yang sombong, yang tidak sopan, mungkin kalian tidak suka. Begitupun kami. Oke pemirsa, ternyata bangsa mereka juga ada tata kramanya ya, ada artinya aturan tersendiri. Jadi seperti halnya manusia ketika masuk suatu wilayah otomatis ada aturan, ada tertibnya. Jadi bangsa mereka juga punya ya. Jadi intinya apapun itu kita dimanapun tetap harus menjaga kita tata krama biar aman gitu. Ya, selain makhluk atau tadi Nini Pelet dan juga Putri Ciremai itu dulunya suka dipakai apa tuh, misalkan ada ahli-ahli spiritual atau orang-orang suci yang di zaman dulunya itu biasanya dipakai apa itu Putri Ciremai? Itu buat rapatnya para wali. Rapatnya para wali. Wali semua. Pembentukan Dewan 9 Wali. Oh, tempatnya di Ciremai.
Berarti ada petilasan di situ. banyak. Kalau yang Prabu Siliwangi pernah singgah di situ? Pernah juga. Pernah. Bung Karno pernah di situ? Pernah juga. Oh. Berarti yang sekarang masih tinggal di situ adalah Nyi Pelet gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi mitos kalau orang misalkan ketika sulit jodoh atau dalam belum dapat jodoh juga itu suka ritual di situ, apa benar itu? Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Intinya hanya sebatas sugesti mereka aja gitu. Itu hanya orang-orang serakah. Orang-orang selatan. Nah, ini kan Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dan salah satu di balik keindahan Gunung Ciremai menyimpan banyak misteri. Nah, selain tadi Nyi Pelet dan juga Bukit Ciremai, itu makhluk yang terkuat di bangsa Anda itu bentuknya apa? Wujudnya apa itu? Dari golongan jin. Golongan jin. Yang biasanya berwujud apa itu? Genderuwo. Genderuwo. Nah, ini katanya di situ ada istilahnya siluman babi yang itu juga kadang menampakkan ke pendaki Kerajaan kerajaan di dasar. di dasar. Oh, belum sampai puncaknya gitu di Enggak. kaki gunungnya. Masing-masing punya wilayah. Oh, gitu. Tapi yang menguasai seluruh Gunung Ciremai itu siapa itu? Banyak. Yang paling kuat, yang paling menguasai di antara banyak kerajaan siluman. Kerajaan di barat. Kerajaan Nyi Pelet. Yang ada terkenal dengan Goa Walet itu tempatnya itu. Oh, Itu istananya. istana Nyi Pelet. Oke. Lalu pesan menurut makhluk gaib untuk kami bangsa manusia, terutama yang daerah situ atau yang suka mendaki, biar artinya selamat, karena memang kami nggak melihat bangsa Anda, itu gimana pesan-pesannya? Jaga sopan santun. Jaga sopan santun. Ya, itu salah satu tempat perundingan Wali Songo itu ya, untuk mungkin membahas tentang dakwah para Wali Songo di situ. Nah, itu ada di antara Wali Songo itu dulu yang di luar Wali Songo ada namanya Syekh Siti Jenar, pernah di situ juga. Apa yang beliau lakukan di situ? Untuk para wali, untuk sidang apa gimana? Ikut sidangnya para wali. Oh, ikut sidangnya para wali. Nah, pemirsa, di samping juga ada hal-hal mistis dari bangsa gaib, ternyata di Gunung Ciremai itu yang tempat sidangnya para wali untuk memutuskan atau untuk menyusun rencana program dalam dakwah Islamnya. Oleh karena itu, intinya kita di Gunung Ciremai tetap harus menjaga sopan santun, karena setiap wilayah setempat ada tata tertib, ada aturannya ya. Oke Mbak, dari zaman kerajaan sebelum Wali Songo itu ada nggak yang di situ yang artinya seperti macam petapa atau meditasi, ada nggak yang di situ? Banyak dari kerajaan itu. Oh, untuk apa? Cari keilmuan atau ketenangan apa gimana? Meditasi. Meditasi. Kemudian di Gunung Ciremai itu kan termasuk gunung yang masuk wilayah Taman Nasional yang dilindungi, yang dijaga. Nah, pernah waktu itu dikabarkan akan terjadi meletus sehingga membuat panik warga Jawa Barat, terutama yang dekat atau sekitaran situ. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, udah hukum alam. Udah hukum alam. Karena memang sudah mungkin Udah waktunya. Ya. Jadi pemirsa, dulu kan pernah ada rumor akan meletusnya Gunung Ciremai sehingga membuat panik. Berarti ada peran gaib dari situ.
misalkan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain ada kisruh atau perang? Nggak ada kaitannya sama ini. Jadi sudah memang fenomena alam seperti itu. Ya, Allah Kalau udah menakdirkan. Berarti Mbah sudah masuk Islam, Pak? Alhamdulillah. Siapa yang mengislamkan Mbah? Para wali, alhamdulillah. Berarti Mbah nanti bisa menjaga di situ ya, bisa membisiki orang-orang yang mungkin takabur atau salah niat atau yang menyalahgunakan niat. Bisa bisikinnya Mbah ya, biar mereka tidak salah dalam berniat, tidak salah dalam berpikiran, sehingga bisa meluruskannya. Pada mesum. Dan itu Mbah nggak suka banget ya? Kami suka dengan itu. Oh ya. Itu biasanya para pendaki sudah melakukan hal yang seperti itu. Ada nggak makhluk yang membisikinya? Banyak. Mbah mampu nggak untuk melawan mereka atau makhluk yang membisik itu? Bukan bagian saya. Oh, bukan bagiannya. Masing-masing ya, sudah tugasnya masing-masing ya. Intinya pemirsa, bagi kesan ya dari makhluk yang tinggal di situ, di samping tadi sopan santun juga al-mesum yang artinya tidak disukai oleh makhluk lain, dan juga kita bangsa manusia tentunya ya. Artinya jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kita cukup menikmati fenomena alam atau pemandangan alam sebagai bentuk tafakur kita. Jangan sampai hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di sana. Oke, saya rasa cukup Mbah ya. Informasinya terima kasih sudah datang, sudah hadir di Bung Mediator. Mudah-mudahan apa yang tadi diutarakan jadi pelajaran bagi kita semua manusia, bahwasanya kita selalu menjaga diri dimanapun, kapanpun kita berada, biar kita selamat, dan bangsa lain pun biar selaras, tidak dibuat tidak senang gitu ya. Karena mereka juga punya wilayah tata keramanya sendiri, juga kita sama seperti halnya manusia punya wilayah tata krama, punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan selalu kemanapun kita pergi, memohon perlindungan kepada Allah, berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT agar dijaga, diselamatkan. Itu saja mungkin informasi yang bisa kita kuak dari misteri Gunung Ciremai. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menambah wawasan kita. Apabila ini bermanfaat, apabila ini dianggap bagus, silakan share, silakan bagi ke teman-teman atau saudara, like, komen, dan subscribe, biar kita sebagai ladang dakwah kita. Bisa keluar sendiri Pak ya? Atau dikeluarkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.